Di masa pandemi saat ini, internet memang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, baik dalam dunia bisnis maupun pendidikan, untuk berkomunikasi dan beraktivitas. Namun, banyaknya informasi dan juga luasnya hal yang dapat diakses melalui internet mengakibatkan munculnya dampak negatif, khususnya bagi anak, seperti menurunnya moral anak dan juga kecanduan game online. Hal ini menyebabkan para orang tua menjadi resah akan anaknya. Jangan lihat itu aja, nanti lagi. Seperti desa yang saya observasi ini, masyarakat menjadi banyak sekali yang menentang internet karena dampak negatif dari internet itu sendiri, seperti banyak sekali anak-anak mereka yang malah mengalami kemerosokan moral karena internet dan juga kecanduan dari game online. Maka dari itu, saya di sini akan bertemu dengan salah satu ibu yang anaknya mengalami hal tersebut seperti kecanduan game online dan juga mengalami kemerosokan moral. Langsung saja kita bertemu dengan ibu tersebut untuk berbicara dan juga berbincang apa saja sih yang dialami dan juga memberi edukasi tentang pentingnya internet dan bagaimana cara untuk membuat anaknya itu menjadi lebih baik lagi dan tidak kecanduan game online. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di masa pandemi ini tidak bisa kita tidak menggunakan internet untuk mengakses segala hal, tugas-tugas dan juga kegiatan sekolah anak. Langsung saja kita bertemu dengan ibu tersebut. Selamat siang ibu. Selamat siang. Ibu bisa mengganggu waktunya sebentar? Iya, ada apa dek? Kita bisa ngobrol sebentar nggak ibu? Iya, boleh. Kira-kira enaknya kita ngobrol di mana ya bu? Oh iya, di sana yuk, boleh sana. Oke, terima kasih bu. Ya. Buka. Ibu sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan ataupun menyempatkan waktunya. Ibu, saya dengar-dengar bahwasanya ibu ini tidak menyetujui adanya internet dan juga mengalami masalah dengan anaknya karena akses internet ya bu? Betul sekali. Boleh diceritakan bu apa aja sih yang menjadi masalah ibu? Kenapa ibu kok nggak menyetujui adanya internet itu karena apa? Oh gini loh dek, soalnya adanya internet ini anak saya kayak kecanduan gitu sama HP. Setelah dia udah bisa main HP, internet, dia itu kayak males-malesan. Banyaklah perubahan adanya internet ini. Terus ya kayak kecanduan HP, terus main HP, terus kayak banyaklah perubahannya gitu. Jadinya kurang setuju lah masalah internet itu. Kalau game online, kira-kira anak ibu ini juga kecanduan nggak bu kalau game online? Iya, yang gede itu. Kalau yang kecil ya itu main HP, internet terus. Kalau yang gede ya itu game online itu ya namanya. Saya juga kurang tahu. Kalau boleh tahu sebelumnya ini anak ibu usia berapa aja ya bu? 7 tahun sama 16 tahun. 7 tahun, berarti sekitar mau SD, TK 0 besar sama SMA kelas 1. SMA kelas 1. Oke. Kalau di desa ini yang ibu ketahui itu kira-kira yang nggak setuju sama internet banyak ya bu? Banyak, soalnya kita itu di kampung, jadinya nggak terlalu setuju sama adanya. Oh ini internet. adiknya? Iya, ini nakal dia, sering main HP, kayak kecanduan HP. Ini tuh adek, bukan ibu-ibu. Nakal. Oh iya. Oke bu, mungkin banyak ya. Saya juga lihat di sini di desa ini kalau ibu-ibunya dan juga masyarakatnya itu kurang menyetujui adanya internet karena masalah-masalah itu tadi, seperti anaknya itu kalau bisa dibilang itu kayak kurang bisa mendengarkan orang tua. Iya, betul. Kalau anak ibu kalau disuruh gitu mulai ada perubahan nggak bu? Mungkin lebih malas atau gimana karena internet? Banyak perubahan, ya males, ya nggak dengerin, ya pokoknya terus HP itu harus HP terus jadinya ya bu? HP terus itu. Oh iya.
Jadi itu yang nyebabin ibu nggak setuju sama masyarakat di sini juga. Betul, banyak perubahannya si anak, jadi ya kurang setuju. Sama adik ini juga. Ya. Oke Bu, jadi karena saya melihat seperti itu, mungkin saya bisa cerita sedikit. Saya tuh pernah lihat di internet sama saya baca buku. Memang sih banyak kalau di masa pandemi ini kita tidak bisa memungkiri bahwasannya kita itu sangat dekat kaitannya dengan internet. Jadi apa-apa tuh harus pakai internet dan lain sebagainya. Cuman banyak sekali kasus anak-anak itu menyalahgunakan internet untuk bermain game dan lain sebagainya. Jadi tidak untuk belajar saja gitu. Mungkin saya juga sudah menanya dengan beberapa warga di sini, salah satunya ibu, kalau anak-anaknya itu malah main game online dan segala macamnya. Nah, mungkin kalau saya baca dari internet ada solusinya Bu ternyata. Oh iya, gimana ya Dek solusinya itu? Kalau solusinya itu mungkin bisa orang tua itu lebih peka dan perhatian kepada anaknya gitu. Karena kan kalau misalkan anak itu dibiarkan bermain HP, kita tidak peduli, kita tuh tidak tahu apa aja yang diakses, terutama anak ibu masih kecil gitu. Jadi mungkin dia tahu nih game online, wah ternyata seru gitu. Terus abis itu kita juga kurang mengedukasi anak kita tentang dia ini nggak boleh loh kalau kelamaan dan lain sebagainya. Jadi karena kita lepas kontrol, mungkin anak kita jadi semakin luas mengakses internet tanpa pengawasan gitu. Mungkin itu yang saya bisa baca di internet. Kemudian caranya kita juga untuk menanggulangi hal tersebut itu kita bisa memberikan jadwal waktu untuk anak itu bermain HP. Misalkan nih kita udah tahu nih jadwal anak itu untuk belajar itu jam berapa aja. Nah, kita sambil mengawasi, kita sambil harus tahu jadwal anak itu belajar itu sampai jam berapa, kita tahu. Kemudian kita awasi, kita sambil sering ngobrol sama anak dan juga pendekatan lah sama anak ibu. Terus habis itu kita berikan waktu anak itu untuk bermain. Jadi berikan waktu anak itu untuk belajar sampai jam berapa kita tahu menggunakan HP. Terus habis itu kita suruh berhenti dan juga tahu anak itu kapan-kapan aja waktu yang boleh untuk main HP gitu. Jadi kita tidak membiarkan begitu saja gitu. Terus ada ibu punya anak kecil ya Mas Yan? Iya. Mungkin kalau anak kecil itu kalau pas kita main HP itu dia lebih suka nonton video ya Bu, nonton video. Terus abis itu main game yang kecil-kecil gitu. Iya, mungkin gitu. Mungkin kurang tahu juga. Iya benar. Terus karena anak kecil itu kalau saya tahu bahwasanya anak kecil itu lebih gampang buat menyontoh gitu. Iya. Jadinya anak ibu itu mungkin mencontoh hal-hal yang tidak baik dari internet bisa Bu. Iya. Mungkin ibu juga bisa buat kalau saya baca kita bisa memilihkan video apa aja sih yang bisa ditonton sama anak. Mungkin video pembelajaran yang cocok dan lain sebagainya. Itu caranya kita bisa mendownloadkan dan memilihkan video-video apa aja sih yang cocok buat anak kita, Anak-anak itu ya. Iya, mungkin kalau ibu tidak setuju dengan internet ya saya hargai, mungkin karena ibu mengalami bahwasannya anak ibu kok jadi seperti ini gitu. Mungkin yang bisa saya berikan bahwasanya lebih banyak pendekatan sih yang saya baca ya Bu. Lebih banyak pendekatan dan juga pengawasan, memberikan edukasi tentang mana yang benar dan mana yang salah, memberikan jam-jam bolehnya menggunakan HP dan istirahat menggunakan HP. Jadi dia itu terstruktur gitu jam-jamnya dan juga memilihkan video dan akses apa aja sih yang boleh diakses di HP itu. Berarti ngasih jadwal ya? Iya, ngasih jadwal buat main HP, bener. buat main, buat belajar. Iya, sama apa aja yang boleh diakses. Oh iya. Kalau misalkan ibu itu punya anak yang agak bandel gitu, terus habis itu makin kita kerasin dan lain sebagainya, itu malah makin anak tuh kayak kurang menghargai kita. Iya, makin menjadi benar. Jadinya ya itulah ya caranya, solusinya. Ya udah, mudah-mudahan besok mau saya coba. Ya. Biar anak saya juga bisa
bisa ngerti, jadi saya tahu masalah internet itu gimana, fungsinya apa. Ya, itu. Jadi internet itu ternyata ibu setelah saya baca itu banyak sekali ternyata manfaatnya, tapi tergantung bagaimana cara dan memanfaatkannya gitu. Kalau misalkan di jam sekolah online kayak gini, kita banyak bisa nyari-nyari informasi tentang mata pelajaran dan video-video pembelajaran khususnya untuk anak-anak kecil seperti ini gitu. Jadi kan kalau misalkan tidak ada ibu gurunya, kita di rumah bisa mempelajari anak kita seperti itu. Mungkin saya di sini tidak menggurui ya Bu, Iya, tapi nggak apa-apa, saya juga ingin tahu. iya, karena saya lihat di sini kok banyak ya masyarakat yang saya dengar-dengar di tukang sayur gitu, pas beli sayur tuh aku nggak Memang benar banyak kalau di sini ibu yang nggak setuju adanya internet, soalnya anaknya kebanyakan kayak gitu. ya, mungkin nanti ibu bisa mungkin berbagi ya sama teman-temannya yang tidak setuju dengan adanya internet ataupun salah pengertian tentang internet ataupun cara-cara gimana sih caranya biar anak kita itu tetap bisa belajar menggunakan internet tetapi tidak menyalahgunakannya gitu. Mungkin itu aja sih Bu, terima kasih udah nyempetin waktunya. Saya juga udah ganggu Ibu tadi waktu Ibu nyapu beres-beres gitu. Mungkin nanti bisa saling berbagi dengan teman-temannya supaya internet itu menjadi tepat guna, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya kalau kita melarang anak kita untuk menggunakan internet ya maka pendidikannya juga akan sulit, iya, kurang seperti itu, terutama di masa pandemi ini. Ya Mungkin udah, saya juga berterima kasih atas informasinya masalah internet. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya saya juga bisa mempelajari anaknya, ngasih tahu. Nah, mudah-mudahan nanti adanya internet ini ya bisa bermanfaat buat anak-anak saya. Terima kasih ya sama-sama. Terima kasih kembali ya Ibu. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Pengawasan orang tua dan kepedulian orang tua sangatlah penting bagi anak untuk membantunya dalam belajar dan juga mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Internet bukanlah hal yang salah, tapi masyarakatnya lah yang salah dalam menggunakannya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua haruslah lebih peduli, lebih sayang, dan lebih mampu menjadi teladan bagi anaknya dalam proses pembelajaran.